Kejaksaan Agung telah menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Johnny G. Plate langsung ditahan. Ia mengenaikan rompi tahanan kejagung warna merah muda. Dia ditahan setelah diperiksa oleh penyidik di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan infrastruktur Best Transceiver Station (BTS), Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo pada Rabu, tanggal 17 Mei tahun 2023, siang. Nilai kerugian negara dalam kasus ini mencapai 8,32 triliun rupiah. Ketika ditetapkan sebagai tersangka, Johnny G. Plate sedang menjabat sebagai Menkominfo dan Sekjen Partai Nasdem. Sementara itu, sebelumnya, Kamis, tanggal 11 Mei tahun 2023, Partai Nasdem telah mengajukan bakal calon anggota DPR pada pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum. Pengajuan bakal calon anggota DPR dari Partai Nasdem ini dipimpin oleh Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu DPP, Prananda SP, didampingi Wakil Ketua Umum Ahmad Ali, serta Sekretaris Bapilu, Willy Aditya. Johnny G. Plate yang saat itu menjadi Menkominfo dan Sekjen Partai Nasdem ini merupakan salah satu nama bakal calon anggota DPR yang diajukan oleh Partai Nasdem. Johnny G. Plate ditempatkan di daerah pemilihan Dapil Nusa Tenggara Timur I yang terdiri dari Kabupaten Alor, ND, Flores Timur, Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sika. Pengajuan bakal calon anggota DPR untuk pemilu 2024 dari Nasdem yang dilaksanakan pada Kamis, tanggal 11 Mei tahun 2023, berdasarkan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, dinyatakan lengkap dan diterima. Dengan demikian, pengajuan bakal calon anggota DPR Johnny G. Plate pun dengan sendirinya diterima. Bagaimanakah nasib atau status Johnny G. Plate sebagai bakal calon anggota DPR yang namanya sudah diajukan dan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum tersebut? Sementara ia menjadi tersangka dan ditahan sesuai Pasal 11, Ayat 1 huruf G, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 10 Tahun 2023, tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Persyaratan bakal calon merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Terkait dengan ancaman pidana, sebagaimana dikemukakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu, tanggal 17 Mei tahun 2023, sebagaimana dilansir CNN Indonesia, sebagai berikut. Johnny G. Plate dijerat Pasal 2 dan Pasal 3, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 pertama KUHP. Pasal 2 Ayat 1. Undang-Undang Tipikor mengatur pemberian sanksi pidana kepada setiap orang yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
Ancaman pidana pasal ini ialah penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Ada pula ancaman hukuman denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sementara pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor menyebutkan, dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Lalu, pasal 3 Undang-Undang Tipikor mengatur, pemberian sanksi pidana kepada setiap orang yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Ancaman hukuman berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sementara pasal 55 ayat 1 pertama KUHP mengatur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Namun demikian saat ini, perkara yang dijalaninya masih berproses dan belum menempatkan dirinya sebagai narapidana. Masih terdapat proses hukum mulai dari proses pengajuan ke pengadilan, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain yang bersangkutan belum dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, sampai saat ini, yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai bakal calon anggota DPR untuk pemilu 2024. Demikian, sampai jumpa.